Kementerian Komunikasi dan Digital menuntut TikTok menyerahkan data pengguna yang diduga terlibat dalam aktivitas demo dan judi online. Langkah ini disebut penting untuk kepentingan keamanan digital nasional, namun apakah tetap menjamin perlindungan data pribadi atau malah mengancam kebebasan berekspresi karena adanya intervensi negara? Kita bahas bersama dengan Syamsul Rizal, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB, dan Pratama Persada, pakar keamanan siber Cisrek. Selamat malam, Deng Ical, juga Mas Persada, Mas Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari pemerintah sebenarnya urgensi untuk membekukan izin sementara ini seperti apa? Kenapa harus diambil langkah itu, Deng Ical? Secara sederhananya untuk menjelaskan ke publik. Ya, sebenarnya langkah ini adalah langkah terakhir. Langkah untuk memastikan bahwa penggunaan dunia digital ini tidak semena-mena dilakukan oleh orang atau lembaga yang memiliki akses untuk menyebarluaskan sesuatu berbasis internet atau berbasis digital. Jadi ini juga menjadi semacam peringatan untuk platform yang lain bahwa ada rambu-rambu yang mesti ditaati karena ruang digital ini adalah titik temu antara kebebasan berekspresi dengan perlindungan keamanan. Jadi selalu ada titik equilibriumnya sehingga ketika ini dilanggar, maka pemerintah itu punya hak bahkan punya kewajiban untuk memastikan ruang digital itu tetap sehat, produktif, dan tidak mengganggu keamanan juga kenyamanan. Oke, kalau dari Mas Pratama, secara sederhananya apa dampak yang bisa dirasakan oleh pengguna dengan adanya yang pertama adalah menurut saya ini bukan langkah akhir ya, ini langkah awal sebenarnya. Pemerintah sudah melakukan hal yang cukup bagus. Dasarnya Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 tentang PSL itu private, ada undang-undang ITE, ada PP tentang penyelenggaraan transaksi elektronik, dan ada undang-undang PDP. Nah, apa yang dilakukan pemerintah ini menunjukkan bahwa memang pemerintah itu hadir begitu ketika media sosial digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Pemerintah itu hadir untuk menertibkan, bukan menertibkan dalam arti yang negatif ya, tapi untuk supaya hal-hal yang nanti mengganggu masyarakat, kegiatan-kegiatan mengganggu masyarakat itu tidak ada lagi gitu. Nah, teguran dan pembekuan administratif yang sekarang sudah dilakukan oleh Dirjen Pengawasan Komdigi gitu, menurut saya ini baru awal. Karena apa? Karena ketika itu dilakukan sebenarnya platformnya juga masih bisa jalan kan, masih bisa melakukan live dan lain-lain begitu. Nah, oleh karena itu harus dilanjutkan tuh. Kalau ternyata dipanggil nggak datang lagi, harus ada misalnya denda administratif atau sanksi finansial gitu. Jadi ada efek jerahnya. Nah, kalau misalkan nanti sampai dia nggak mau ngikutin lagi, udah kasih denda masih nggak mau ngikutin lagi, harus ada diblokir tuh, blokir sementara gitu misalkan. Sampai nanti mereka jerah. Karena selama ini memang kita nggak terlalu dianggap semua platform gitu. Mereka berdalih dengan punya kebijakan privasi sendiri gitu, sehingga ketika pemerintah membutuhkan data atau informasi gitu, ketika tidak sesuai dengan kebijakan mereka, nggak mau ngasih tuh mereka tuh. Nah, itu harus tertibkan karena mereka cari duit di Indonesia gitu. Dan juga sebenarnya Mbak Friska, ketika orang live untuk misalkan UMKM jualan gitu ya, mereka nggak mengharapkan gift gitu, mereka memang pure mau jualan di live gitu. Yang nyari gift itu kan dia yang live kemudian dia nggak jualan gitu, dia membuat konten-konten gitu supaya ada orang ngasih memberikan itu ya kan, gitu ya. Karena yang jadi masalah kemarin ketika lagi kerusuhan rame-ramenya, orang nyari informasi susah gitu ya. Akhirnya akhirnya masuk ke TikTok, banyak orang nge-live kan situasi tersebut gitu, sehingga orang merasa bahwa dapat informasi kemudian dia ngasih gift. Yang jadi masalah adalah ketika saat itu orang nge-live, kontennya itu kadang-kadang konten yang beneran, live beneran, tapi ada konten yang rekayasa. Dia kerusuhan di mana, kapan gitu, tiba-tiba seolah-olah itu live gitu ya, sehingga malah membuat rusuh. Itu yang harus dikejar. Jadi kemudian ketika nge-give itu misalkan bandar-bandar judi, agen-agen judi gitu. Nah, itu yang harus dikejar gitu. Iya, karena itu untuk monetisasinya sulit juga untuk diawasi begitu ya, Mas Tama ya. Salah satunya dengan konten live bisa dimasuki oleh judi online. Tapi saya untuk terminologi membekukan ini, Deng Ical, apa yang jadi dampak untuk platform dalam waktu ini? Sebenarnya dampaknya itu luas, jadi ada positif negatifnya juga karena ini membuat teman-teman yang biasa live di terutama dari sektor UMKM itu juga terpengaruh. Tetapi yang dibatasi ini adalah TikTok live-nya.
aplikasi yang lainnya juga, platform yang lainnya juga itu tidak terganggu sama sekali. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah bentuk peringatan sekaligus juga ya test on the water lah. Kira-kira sejauh mana platform ini benar-benar bisa mengikuti peraturan di Indonesia, dan sebenarnya bukan cuma untuk TikTok, ini juga untuk Instagram, untuk Facebook, dan untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya. Sehingga ke depannya mereka sudah bisa lebih aware dan mereka bisa melaksanakan fungsinya sekali lagi untuk memberikan perlindungan ruang digital bagi masyarakat, karena Kominfo juga sudah membuat beberapa peraturan termasuk bagaimana aplikasi SAMAN atau sistem kepatuhan moderasi konten itu yang Februari lalu kita launching itu bisa diaplikasikan juga dan terutama sekali oleh operator. Ya, Mas Tama, sebenarnya yang jadi kendala selama ini apa sih sehingga memang membekukan ini jadi jalan yang harus diambil pemerintah? Memangnya seberapa bandel platform selama ini? Ya kita lihat aja. Saya ke Mas Tama dulu. Kita lihat aja, setiap ada misalkan unggahan-unggahan yang membuat gaduh, unggahan-unggahan yang membuat provokasi begitu. Ketika pemerintah kita minta kepada platform untuk misalnya di take down, mereka melakukan nggak? Enggak. Gitu. Mereka berdalih dengan alasan ini demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat gitu. Kebijakan privasi gitu ya, Mas? Sehingga tidak mau mereka melakukan itu. Padahal jelas-jelas konten-konten tersebut konten-konten yang bisa bikin rusuh, dan itu kontennya bukan konten yang benar, konten yang hoax gitu. Sehingga memang pemerintah kita ini kesulitan. Jadi walaupun ya di negara kita ini sebenarnya ada whitelist. Jadi Komdiki itu punya whitelist. Whitelist itu artinya kalau Komdiki itu minta sesuatu harus di take down, harusnya tanpa question platform itu langsung melakukan take down gitu. Tapi kenyataannya enggak gitu. Bisa sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu gitu. Suka-suka mereka aja gitu. Nah, ini yang menurut saya harus ditegakkan. Kenapa? Yuk, mereka nyari duit di negara kita kok gitu. Mereka sudah tanda tangan, mereka sudah daftar kok. Kan dulu sempat rame-rame tuh kan lingkup penyelenggara sistem elektronik, lingkup private ataupun publik baik di luar negeri ataupun dalam negeri harus daftar, ya kan? Artinya kalau Anda daftar, registrasi, nyari duit di Indonesia sah, Anda itu harus ikutin aturan negara kita dong gitu, ya kan? Tentu saja negara juga tidak boleh terlalu dalam melakukan penegakan gitu. Misalkan pokoknya saya mau minta semua datanya pengguna TikTok dulu. Kalau pengguna TikTok nggak apa-ngapain masa mau diminta tuh ya, jangan dong gitu. Tapi pengguna-pengguna TikTok yang misalkan dia melakukan provokasi nih gitu, kemudian dia melakukan live tapi live-nya palsu gitu. Kemudian orang yang live tapi dia dapetin dari gift-nya dari orang yang agen judi online gitu. Itu yang dikejar gitu, bukan seluruh masyarakat yang menggunakan TikTok gitu maksudnya, Mbak. Nah, ini penting agar jangan pukul rata juga, karena kan pengguna TikTok ada yang memang menggunakan ini untuk UMKM, misalnya untuk usaha. Apa yang DPR bisa jaminkan dalam proses ini agar platformnya nurut, tapi warga pengguna juga tidak terdampak ruginya? Iya, yang paling penting dulu adalah bahwa lalu lintas informasi itu juga berbagai macam kepentingan di dalamnya, dan apa yang menjadi kesepakatan kita dengan Indonesia dengan Amerika yang kemarin itu adalah sebuah kemajuan yang luar biasa yang dikunci dengan kata educate under Indonesian law, berarti semuanya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi hukum undang-undang ITE, undang-undang perlindungan data pribadi, bahkan undang-undang telekomunikasi bisa kita gunakan untuk memastikan bahwa apa yang ditampilkan, apa yang dibolehkan tampil oleh platform digital itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Mungkin saja ada hal yang sifatnya memang baru dan belum kita bisa antisipasi, kita berikan kewenangan kepada Dirjen Perlindungan Digital kita itu untuk menelaah. Dan itu juga memang kita sudah berkali-kali menyampaikan kepada Komdigi itu, bukan hanya Komdigi tetapi juga ke Badan Cyber dan Sandi Negara ini untuk berkoordinasi, untuk memastikan bahwa judi, pornografi, dan semua nilai-nilai yang negatif itu tidak boleh dominan mempengaruhi masyarakat kita. Jadi konteksnya ini adalah bukan hanya sekadar perlindungan data pribadi, tetapi sudah masuk pada ranah ketahanan nasional. Oleh karena itu ke depan memang dalam Undang-Undang ITE juga kita akan memasukkan untuk ketahanan nasional dalam kesempatan revisi nanti, termasuk di Undang-Undang Penyiaran, bahwa bukan hanya dalam konteks memberi atau menerima informasinya, edukasinya, kemudian hiburannya, tetapi yang paling penting itu adalah menjadikan semua regulasi kita itu dalam perspektif ketahanan nasional. Jadi kita juga melindungi apa yang dikonsumsi oleh masyarakat kita. Ya.
Oke, kalau dari Mas Tama, ini kan sekarang pemerintah juga harus mengejar agar ada efek jeraknya. Tapi yang seringkali jadi problem bicara soal edukasi juga dari pemerintah atau wakil rakyat ke penggunanya yang nggak sampai nih. Kenapa ini terjadi? Apa yang harus dilakukan? Apa yang sebenarnya jadi latar? Nah, menurut Mas Tama gimana? Biar pengguna juga tahu nih latar belakangnya apa dan mereka juga nggak dirugikan dengan kebijakan. Ya, sebenarnya fitrahnya itu kan pemerintah itu memang menyejahterakan rakyatnya ya gitu, melakukan segala cara, Iya. upaya gitu, Ya. termasuk juga DPR mendukung gitu untuk supaya masyarakat ini bisa melakukan semua kegiatan kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya dan lain-lainnya dengan benar begitu. Nah, tetapi ketika kita berbicara tentang platform digital gitu, ini kan kita berbicara dengan institusi yang bukan dari negara kita. Mereka dari asing, kemudian kantor pusatnya di negara lain gitu, bahkan beberapa tidak punya kantor representatif di Indonesia gitu, sehingga kadang-kadang memang kita susah, terutama kalau misalkan kita nagih masalah pajak gitu ya kan. Nah, Ya. Iya, iya, iya. kadang-kadang ada masalah-masalah gitu yang masyarakat itu memang maunya mereka tetap bisa melakukan aktivitasnya dengan platform media sosial yang ada tanpa ada gangguan begitu. Nah, kita pun Ya. sebenarnya juga mau gitu. Pemerintah pun juga maunya kayak gitu gitu. Tapi masyarakat juga perlu diedukasi memang, sehingga memang masalah literasi ini penting Mbak, dari mulai kurikulum sekolah gitu sampai dari mulai SD sampai kuliah gitu ya, bahwa memang ada hal-hal tertentu yang kita perlu mengatur gitu. Bukan artinya ngawasi kemudian membatasi kemudian nggak boleh, bukan gitu. Tapi ini perlu diatur gitu. Karena Ya. apa? Platform itu terlalu berkuasa kalau menurut saya gitu. Iya, iya. Mereka itu bisa melakukan apa-apa dengan kemampuannya mereka gitu, dengan algoritma yang mereka miliki gitu. Contohnya misalkan platform e-commerce gitu. Coba mereka lebih memprioritaskan barang-barang yang dari negara luar sana dibandingkan dengan barang-barang yang dalam negeri kita gitu. Ya. Itu kan harus diatur gitu. Misalkan mereka mengumpulkan banyak data nih tentang preferensi produk yang disukai oleh Inginkan. orang Indonesia. Kan mereka harus mau share tuh ke UMKM kita. Tapi Tapi selama enggak ini ya. susah banget minta data itu. Kenapa? Karena memang mereka mau jualan produknya dari negaranya mereka gitu. Nah, itu Ya. yang menurut saya perlu diatur gitu. Sehingga masyarakat kita, UMKM kita itu nggak selalu jadi yang kalahan. Kalau sekarang Ya. selalu kalahan, Mbak, gitu. Lalu kalahan dan Kalau juga misalkan memang UMKM kita masuk ke platform e-commerce gitu, ya. dihajar, disikat, Mbak. Ya hanya menjadi pengguna saja tapi tidak bisa betul-betul merajai itu ya Mas ya, tidak Iya. jadi pengguna Jangan sebenarnya. bisa gitu, karena mereka nggak adil memang. Ya. Sorry ya gitu, mereka emang nggak Oke. adil. Oke, terakhir Betul. Deng Ical. Jadi terakhir Iya. kapan akan panggil lagi platform TikTok? Bakal sering-sering, tetapi yang paling penting ini bukan hanya soal pemanggilannya untuk platformnya, tetapi yang paling penting ini adalah kita minta Komdigi dan seluruh pemerintahan yang terkait itu membuat roadmap untuk memastikan tahun depan atau 2 tahun depan itu kita punya platform yang berbasis Indonesia. Platform made in Indonesia yang di-create oleh orang Indonesia untuk kepentingan Indonesia. Banyak sekali orang Indonesia pintar-pintar. Maka kita minta supaya ada talent scouting Oke. untuk memastikan ada platform yang memungkinkan, dan itu kita akan berikan privilege, kita akan buatkan regulasinya sehingga punya ekosistem yang mampu berkembang dengan cepat. Oke, tapi yang jelas untuk yang kasus TikTok ini harus segera di-clearkan ya agar jelas Dan apa. dikasih sanksi yang benar, Betul. Mbak. Ya. Dikasih sanksi benar. Kalau sanksinya hanya administratif, mereka nggak akan cuek Ya. gitu. Kalau sanksinya Betul. finansial gitu, Ya. kayak kemarin Finansial Facebook dan kena pemblokiran 1,4 miliar pastinya. dolar di Eropa gitu, baru mereka Oke. akan mikir tuh gitu. Nah, Ya, itu jadi sanksinya betul-betul perlu harus kita tegas lakukan. juga ya, Mas Ya. Tama, agar tujuannya Ya. bisa tercapai juga untuk disiplin Ya. semuanya termasuk juga platform. Terima kasih Betul. Mas Terima kasih Pratama banyak. Persada, terima kasih pakar keamanan siber Cisrek, terima kasih juga Deng Ical, Syamsur Rizal, anggota Baik. Komisi 1 DPR RI fraksi PKB. Selamat malam.